Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu komposisi dan inverse fungsi. Sebelumnya kalian sudah mengenal apa itu fungsi? Sudah ya? Kita akan membahas komposisi dan inverse fungsi. Yang akan kita bahas yaitu komposisi fungsi, kemudian inverse fungsi, kemudian fungsi inverse yang dikomposisikan, kemudian inverse dari fungsi komposisi. Agak terlihat rumit ya pengucapannya, tapi kita pelajari ya. Yang pertama adalah kita akan bahas definisi komposisi dua fungsi ya. Jadi dua buah fungsi f dan g dapat dikomposisikan dengan aturan tertentu, maka aturan tersebut dinamakan komposisi suatu fungsi. Nah, komposisi itu apa? Kalau kalian memasak kan komposisi kan mencampurkan ya. Ibaratnya seperti itu, tapi yang kita campurkan adalah dua buah fungsi ya. Jadi misalkan H adalah fungsi komposisi F dan G dengan aturan F bundaran G, bacanya F bundaran G ya. F bundaran G, maka Hx sama dengan F bundaran Gx ya. Artinya F bundaran Gx. Nah, F bundaran Gx itu artinya apa? Artinya adalah Fgx. Maksudnya apa? Kalau ada fungsi seperti ini kan berarti kalau biasanya Fx kan X-nya digantikan ke dalam fungsi F. Kalau Fgx berarti nanti Gx dimasukkan ke dalam fungsi F. Seperti itu ya. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini. Ada fungsi, ini ada X, ada Gx, dan ada Fgx ya. Jadi F bundaran Gx itu langkah pertama adalah X-nya dimasukkan ke Gx dulu. Hasilnya nanti baru kita masukkan ke fungsi F. Ya, jadi komburi dhisik ya, dari belakang dulu. Jadi X-nya masukkan ke Gx, baru hasilnya nanti dimasukkan ke fungsi F. Maka akan menghasilkan F bundaran Gx. Nah, selanjutnya contoh soal ya. Contoh soal pertama, diketahui fungsi Fx 5x-8 dan Gx-nya x plus 3. Tentukan F bundaran G dan G bundaran F. Nah, F bundaran G tadi apa? F bundaran G itu Fgx. Nah, sekarang kita ganti Gx-nya berapa Gx-nya? Gx-nya adalah x plus 3, maka Gx-nya kita ganti x plus 3. Nah, udah ya. Kalau ada seperti ini, biasanya F2, maka 2-nya masukkan ke fungsi F. Kalau Fx plus 3, maka x plus 3-nya masukkan ke fungsi F ya. Masukkan ke fungsi F. Jadi di sini 5, X-nya diganti X plus 3, kurangi 8. 5X ditambah 15 kurangi 8, hasilnya 5X plus 7. Yang B, G bundaran Fx sama saja. Berarti G Fx ya. Fx-nya apa fungsi Fx-nya? Fungsi Fx-nya adalah X plus 1. Maka di sini, fungsi Fx-nya adalah 5x min 8, maaf, nomor 1 ya. Fx-nya 5x min 8, kemudian berarti kalau ada G 5x min 8, 5x min 8-nya kita masukkan ke dalam fungsi G. Fungsi G-nya apa? X plus 3, maka X-nya diganti 5x min 8, 3-nya tetap. Hasilnya seperti ini ya. Untuk nomor 2, silakan dipahami sendiri yang sudah Bu Alfi tuliskan ini ya. Sama ya. Jadi kuncinya dalam cari fungsi komposisi adalah hitunglah dari belakang dulu. X-nya substitusikan dulu ke G, baru nanti hasilnya substitusikan ke F, seperti itu ya. Selanjutnya, itu tadi kalau dua fungsi lah. Lalu bagaimana kalau tiga fungsi ya? Kalau ada fungsi komposisi tiga fungsi ya, misalkan saja Hx itu adalah fungsi komposisi tiga fungsi, yaitu fungsi F dan G dan H, maka Hx itu F bundaran G bundaran Hx sama. Ya, maka F, G, Hx. Nah, dalam menghitung komposisi fungsi itu kita hitung dulu dari belakang ya. Berikut adalah ilustrasinya. Berarti kita hitung dulu X-nya, kita substitusikan ke Hx dulu ya. Hasil Hx nanti baru kita substitusikan ke G. Nah, hasil G Hx ini baru kita substitusikan ke F ya. Jadi dari X masukkan ke H, Hx nanti hasilnya masukkan ke G, G-nya nanti hasil ini nanti masukkan ke F. Maka itulah yang menghasilkan F bundaran G bundaran H. Langsung ke contoh saja.
Contoh soal pertama, diketahui fx-nya adalah 5x min 8, gx-nya adalah x plus 3, dan hx-nya 2x min 1. Tentukan f bundaran g bundaran h ya. Nah, untuk mencari f bundaran g bundaran h ya, kita hitung dulu yang belakang apa? Yang belakang adalah g bundaran h ya. Kita cari dulu g bundaran h. Mencarinya bagaimana seperti tadi? G bundaran h berarti GHX, HX-nya adalah 2x min 1, maka 2x min 1 kita substitusikan ke G. G-nya berapa? X plus 3, maka X-nya diganti 2x plus 1 plus 3. Sudah dapat? Baru kita cari F bundaran G bundaran H. F bundaran G bundaran H adalah F GHX. GHX-nya kan sudah ada ini tadi ya, tinggal diganti F 2x plus 2, maka 2x plus 2 kita masukkan ke fungsi F. Fungsi F-nya apa? 5x min 8, maka X-nya diganti 2x plus 2, 5 kali 2x plus 2 min 8, hasilnya adalah 10 X plus 2. Yang B jawab sendiri, ini juga dipelajari sendiri ya, sudah ada caranya sama persis nggih. Yang B dijawab sendiri ya. Kemudian ini ada sebuah latihan soal, kalian kerjakan untuk pemahaman kalian, tidak perlu dikumpulkan ya. Minggu depan akan ada soal kuis mengenai bab ini ya, mengenai materi pertama ini. Silakan dipelajari dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.